Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 15 September 2020 kita bertemu lagi dalam materi ke-6 muatan pelajaran PPKN di tema ketiga. Nah, hari ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, insya Allah setelah nanti kalian belajar setelah kalian belajar tentang PPKN pada hari ini, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, atau mampu mengenal lebih jauh tentang contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang coba kita buka halaman 70. Nah, pada halaman 70 itu ada wacana atau bacaan tentang penemuan jam mekanik. Nah, pada wacana ini ada 3 fase, yaitu yang pertama pada tahun 1430, pada tahun 1656, kemudian pada tahun 1920. Nah, ini adalah perkembangan jam sebelum masuk ke era kita nantinya. Nah, pada tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Nah, pada tahun 1656 terjadilah perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk atau jarum penunjuk menit. Nah, pada 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Nah, kemudian manusia terus-menerus berinovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ini adalah sejarah singkat jam. Nah, kemudian mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Oke, kemudian pertanyaan kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dari bacaan ini dapat kita simpulkan mengapa jam berkembang dari waktu ke waktu. Kira-kira kenapa? Oke, betul. Jawabannya adalah penemuan jam terus berkembang karena manusia terus berinovasi untuk menemukan penunjuk waktu yang tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Jam saat ini selain sebagai penunjuk waktu, jam juga dapat berfungsi sebagai alat ukur kecepatan jantung, terhubung dengan telepon pintar. Nah, ini tapi fungsi utama dari jam adalah untuk menunjukkan waktu. Oke, paham ya? Nah, coba kita perhatikan. Pada halaman selanjutnya itu ada cerita tentang Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Oke, silahkan dibaca. Silahkan kalian baca dulu.
Oke, enough ya. Cukup. Nah, kemudian coba buka halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, berdasarkan cerita Siti, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, dari bacaan, hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Siti? Apa? Oke, hal baik yang dilakukan oleh Siti adalah sudah disiplin terhadap waktu. Good. Yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Oke, ya. Siti sudah mengatur waktunya dengan teratur karena tidak pernah terlambat ke sekolah, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan disiplin. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena Siti ingin belajar menjadi pribadi atau orang yang disiplin. Pertanyaan keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika mengatur waktu dengan teratur? Apa? Oke, betul. Manfaat Siti mengatur waktu dengan teratur adalah ia mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan tepat pada waktunya. Pertanyaan kelima, menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Yo, sambil disalin ya, sambil kita cari jawabannya dan kita salin di buku tematiknya. Oke, good. Ya, Siti sudah menjadi pribadi atau pelajar yang baik karena Siti tidak pernah telat ke sekolah dan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Oke, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, Siti sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Karena Siti sudah menjalankan kewajibannya sebagai pelajar karena kewajiban pelajar adalah datang ke sekolah tepat pada waktunya, belajar dengan giat dan semangat, dan mengerjakan serta mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Ini adalah kewajiban seorang pelajar. Oke, paham ya? Nah, dari cerita ini dan jawaban-jawaban yang kita isi, dapat kita simpulkan bahwa waktu sangat bermanfaat, waktu sangat berguna bagi kita. Dengan kita memanfaatkan waktu dengan baik, maka segala aktivitas yang kita lakukan akan terarah, akan tersusun dengan rapi. Kemudian kita akan menjadi pribadi atau menjadi orang-orang yang disiplin. Kalau kita sudah disiplin dalam mengerjakan hal-hal yang penting dan mengatur kegiatan-kegiatan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Di sini adalah Siti. Dia hampir tidak pernah datang ke sekolah terlambat, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya pun dikerjakan dengan baik. Ini manfaat kita mengatur waktu. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya kita lihat ini ada pertanyaan. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampak ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan dirugikan? Oke, sini ada tabel. Datang sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Pertanyaan pertama kita jawab. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Mengapa datang ke sekolah tepat waktu adalah kewajiban?
Oke, karena datang ke sekolah tepat waktu adalah peraturan sekolah yang harus ditaati semua siswa yang ada di sekolah. Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak ketika kita tidak melakukannya? Masih pertanyaan yang sama, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kenapa mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban? Karena mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban siswa untuk mengetahui hasil evaluasi dari pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, apa dampak ketika kita tidak melakukannya? Nah, dampak ketika kita tidak melakukan atau kita tidak datang ke sekolah tepat waktu, yang akan kita terima jika melakukan yang tidak melakukan kewajiban, maka hak kita sebagai seorang pelajar tidak akan diberikan atau mendapat sanksi dari perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, jika kita tidak datang ke sekolah tepat waktu, maka hak kita akan dicabut atau kita tidak akan diberikan hak oleh ke sekolah. Misalnya, hak seorang pelajar apa sih? Mendapatkan pembelajaran. Jika kita datang tidak menjalankan kewajiban, maka kita tidak bisa menuntut hak kita. Bisa jadi kita disuruh membersihkan halaman, disuruh membaca di perpustakaan dan lain sebagainya, tapi kita tidak mendapatkan hak kita belajar di kelas. Itu contohnya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, apa dampak ketika kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Nah, jika kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan kewajiban kita, maka seorang pelajar tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka yang pertama, tugas akan semakin banyak. Tugas kita akan semakin banyak. Kemudian akan ketinggalan pelajaran. Ketika kita sibuk mengerjakan tugas-tugas kita, guru sudah menjelaskan pelajaran yang lain, maka kita akan tertinggal pelajarannya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi nilai akan berkurang karena keterlambatan tugas. Jika kita tidak mengumpulkan tugas tidak pada waktunya, maka nilai kita akan berkurang. Itu hak kita. Hak kita sudah diberikan, kewajiban kita sudah dijalankan sebagai seorang pelajar, tapi kewajiban itu terlambat. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai, dan nilai itu pun disesuaikan dengan keterlambatan kita, dengan kewajiban yang kita lakukan. Oke, nah pertanyaan ketiga, siapa saja yang akan dirugikan? Nah, jika kita datang ke sekolah tidak tepat pada waktunya, atau jika jika hak kita tidak dapat, maka akan banyak orang yang dirugikan, terutama diri kita sendiri dan orang tua yang sudah menyekolahkan kita. Nah, jika kita tidak melaksanakan tidak melaksanakan kewajiban, hak kita akan dicabut. Ketika hak kita dicabut atau tidak diberikan, maka yang paling dirugikan adalah orang tua, kemudian baru kita. Nah, jika kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, siapa yang akan dirugikan? Yang akan dirugikan adalah diri kita sendiri, orang tua, teman-teman sekelas, karena proses pembelajaran akan tertunda. Ini adalah orang-orang yang akan dirugikan. Nah, ini adalah contoh kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, lihat di bawah ada catatan ya. Nah, contohnya seperti ini. Di rumah, kewajiban kita sebagai anak di rumah apa? Kewajiban utama kita adalah membantu orang tua. Kalau di sekolah mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau di masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada 5 contoh yang harus kalian cari. Kemudian dari 5 contoh ini sajikanlah
2 diantaranya adalah kegiatan selama corona. Jadi kewajiban kalian di rumah selama corona apa sih? Kewajiban kalian di sekolah selama corona apa? Dan kewajiban kalian di tengah masyarakat selama corona apa? Sangat banyak kewajiban-kewajiban kita baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Di rumah sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, di sekolah sebagai seorang murid, di masyarakat sebagai seorang teman, sebagai anggota masyarakat. Kemudian mintalah orang tua atau orang yang mendampingi untuk menandatangani hasil pekerjaanmu. Pekerjaan yang ini ya, hanya pekerjaan yang ini. Dan kumpulkan dengan cara dipoto dan di-share Japri WA. Hanya setelah kalian mengisi atau mencari contoh-contoh kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat, kemudian minta orang yang mendampingi atau orang tua untuk menandatangani hasil pekerjaan kalian. Setelah itu difoto baru dikirim ke bapak via WA Japri ya. Oke, next. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan jika kita ingin mendapatkan hak kita, baik sebagai anak, pelajar, dan anggota masyarakat. Nah, kewajiban ini harus kita jalankan ketika kita ingin mendapatkan hak. Misal, contoh, ketika kita hak kita sebagai anak adalah mendapatkan pendidikan. Namun di sisi yang lain ada kewajiban yang harus kita jalankan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pendidikan, maka kita harus menjalankan ketika kita ingin mendapatkan hak kita sebagai anak, maka kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Jangan kita meminta hak tapi tidak menjalankan kewajiban kita. Misalnya ketika di sekolah, hak kalian adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran, mendapatkan nilai. Nah, ketika kalian tidak mengerjakan tugas yang diberikan, jangan mengharap kalian akan mendapatkan nilai. Jadi tugas itu adalah kewajiban, sedangkan hak kalian adalah nilai. Ya, paham ya? Oke, sebagai anggota masyarakat pun sama. Ketika kalian sebagai anggota masyarakat, maka ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, kita buka halaman 92. Oke. Amati gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Itu gambar yang berbeda-beda. Silahkan perhatikan gambar-gambar yang disajikan ya. Oke. Good. Nah, kita lihat gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ada 5 pertanyaan dari masing-masing gambar. Jadi kalian harus menjawabnya. Oke. Hasil pekerjaan tidak perlu dikumpulkan, hanya sebagai bahan evaluasi diri. Jika sudah selesai pekerjaan, minta orang tuamu untuk menandatangani hasil pekerjaanmu. Jadi tidak perlu dikumpulkan. Kalian analisis, tapi wajib dikerjakan ya. Nanti di PTS Bapak akan masukkan tugas-tugas yang tidak dikumpulkan. Jadi silakan analisis pekerjaan, analisis gambar 1, 2, dan 3 dan jawab pertanyaan sesuai kolom yang disediakan. Oke. Nah, tugas mandiri tidak perlu dikumpulkan. Kita buka halaman 108 sampai 111. Silahkan dikerjakan. Tidak perlu dikumpulkan tapi wajib dikerjakan. Dan silahkan kerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan dengan penuh tanggung jawab, dan niatkan
kalian menuntut ilmu, mencari pengetahuan baru. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menjalankan kewajiban kita dengan maksimal dan mendapatkan hak kita sesuai apa yang kita kerjakan. Oke, jangan pernah menuntut hak terlalu besar jika kita mengerjakan kewajiban kita hanya setengah-setengah. Tapi ketika kita sudah mengerjakan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab, namun hak kita tidak diberikan, silakan menuntut hak itu sesuai dengan kewajiban yang kita jalankan. Oke, terima kasih. Selalu sehat, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa dalam keseharian menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Selalu hidup sehat. Jangan pernah keluyuran jikalau tidak penting. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Selalu berada di rumah, melakukan segala kegiatan di rumah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.